Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Muhazir Khairat dalam pembelajaran bahasa Arab kelas 4 Min 1 Kota Palangkaraya. Pertama-tama sebelum kita masuk dalam pembelajaran bahasa Arab, perlu saya sampaikan untuk memotivasi anak-anakku sekalian bahwasanya dalam mempelajari bahasa Arab, yang pertama kita harus meluruskan niat. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahibbul araba bisalasin." Yang artinya, cintailah atau pelajarilah bahasa Arab itu karena 3 hal. Yang pertama, li'anni arabiyun, kata Rasulullah, karena aku adalah orang Arab. Dan yang kedua, wal Qur'anu arabiyun, karena kitab suci Al-Quran itu berbahasa Arab. Dan yang ketiga, wa kalamu ahlil jannati arabiyun, dan percakapan yang digunakan oleh para penduduk surga adalah bahasa Arab. Maka dari itu anak-anakku semuanya, dalam mempelajari bahasa Arab ini, mari kita luruskan niat, yaitu mempelajari bahasa Arab dengan niat melaksanakan salah satu anjuran atau sunnah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita niatkan untuk mempelajari huruf hijaiyah yang adalah huruf yang ada pada kitab suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab kata Rasulullah adalah bahasa yang digunakan untuk bahasa percakapan oleh para penduduk surga. Maka dari itu, ketika mempelajari bahasa Arab ini, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat yang lebih, baik itu dari sisi pemahaman maupun ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi tausiah singkat sebelum pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, silahkan dibuka bukunya, halaman 7. Pada tata bahasa kali ini, kita pertama-tama akan membicarakan tentang dhomairu atau kata ganti dalam bahasa Arab. Perlu kalian ketahui, dhomairu di sana adalah bentuk jamak atau bentuk banyak dari kata mufrad yang berbunyi dhomirun. Dhomirun, dhomirani, dhomairu. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang kata ganti atau dhomir dalam bahasa Arab. Di sini ada yang disebut dengan dhomir mufrad atau kata ganti tunggal. Dan kata ganti tunggal di dalam bahasa Arab itu ada 5. Yang pertama itu adalah ana, yang artinya saya. Kemudian anta, yang artinya kamu seorang laki-laki. Kemudian anti, yang artinya kamu seorang perempuan. Kemudian huwa, dia seorang laki-laki. Kemudian hiya, atau dia seorang perempuan. Selanjutnya perlu kalian garis bawahi bahwa penggunaan dhomir dalam kalimat bahasa Arab harus disesuaikan dengan jenis kata yang mengikutinya. Setiap kata itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah jenis muzakkar atau dihukumi sebagai laki-laki. Kemudian ada juga jenis muannas yang dihukumi sebagai perempuan. Bagaimana ciri-cirinya? Jadi di dalam bahasa Arab, secara sederhana, ciri-ciri isim yang muzakkar atau yang berjenis muzakkar atau yang dihukumi laki-laki, ia tidak memiliki tak marbutoh. Apa itu tak marbutoh? Ini adalah tak marbutoh. Sedangkan kata yang berjenis muannas atau dihukumi perempuan biasanya memiliki tak marbutoh. Sebagai contoh sederhana, misalnya kata ustadzun atau ustadz biasanya mengacu pada laki-laki, sedangkan ustadzatun
atau sering kita sebut dengan ustazah, maka mengacu kepada perempuan. Nah, di dalam penggunaan domir, kembali ke topik bahasan kita, yaitu tentang domir atau kata ganti dalam bahasa Arab tadi. Setiap domir, dia harus menyesuaikan dengan jenis kata yang mengikutinya. Misalnya, contoh, dia seorang ustadz, ustadz berarti laki-laki. Maka domir yang digunakan, dianya adalah dia laki-laki. Dia laki-laki adalah huwa. Domir yang tepat untuk mendampingi kata ustazun adalah huwa. Di dalam satu jumlah, maka dia berbentuk huwa ustazun. Sedangkan, jika kata tersebut berjenis mu'annas atau dihukumi perempuan, sebagai contohnya, ustazatun atau ustazah, maka jika kita ingin mengucapkan atau mengungkapkan dia seorang ustazah, karena ustazah mengacu pada perempuan, maka domir yang digunakan harus menggunakan domir mufrad mu'annas juga. Ya, apa domirnya? Dia untuk perempuan, maka domirnya adalah hiya. Perhatikan contoh berikut. Huwa ustadzun, hiya ustadzatun. Maka begitu juga dengan penggunaan domir-domir selain yang tadi itu. Semuanya harus menyesuaikan dengan jenis katanya. Apakah dia muzakkar, apakah dia muannas, maka gunakanlah domir yang tepat untuk mendampinginya. Baiklah anak-anak, demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi anak-anak semuanya. Salah hilap dan kurangnya saya mohon maaf. Barangkali sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada tahap selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.